Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uli Azani dengan NPM 2478399. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Baik, saya dari kelas 4C. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah pemrograman perangkat keras. Pada praktikum ke-6, yang dimana di sini saya sudah terhubung di internet, dan di sini saya sudah membuka Walkly, dan pada apa pada praktikum ini juga ternyata kita harus menggunakan Blink, dan di sini saya sudah login ke Blinknya. Nanti saya akan mencoba untuk membuatnya di Blink, dan langsung saja ya kita buat di Blink nih. Nah, di sini karena saya belum membuatnya sama sekali, jadi kita buat dari awal. Yang pertama yaitu kita membuka setelah kita login, kita membuka developer zone, kemudian kita buka my template, kita klik my template, kemudian new template. Nah, di sini kita membuat nama. Misalkan namanya yaitu lingkungan monitoring. Oke, di sini ya, done. Oke, ketika kita sudah membuat template-nya seperti ini, kita masuk ke data streams. Nah, di sini kita masukkan di Walkly agar bisa dikontrol. Nah, di sini yang pertama kita ambil suhu. Oke. Suhu ini kita setting pin 0, dan biasanya di sini kita menggunakan unitsnya, kita menggunakan Celsius. Oke. Dan di sini maksimumnya 100. Oke. Jika sudah, kita save. Oke, di sini untuk datanya kita Nah, di sini untuk data yang pertama yaitu kita ambil suhu. Yang kedua yaitu kita new, kita virtualkan lagi. Yaitu yang kita ambil adalah kedua itu kelembapan. Oke, di sini menggunakan pin P1 ya, sudah benar. Di sini untuk unit, di sini double. Untuk unitnya kita menggunakan persen. Maaf, salah di sini. Nah, menggunakan persen. Oke, seperti ini. Dan untuk maksimumnya tetap 100. Kita create lagi. Ternyata ini, maaf ya, ini tadi di suhu tadi ada kesalahan. Ini tetap default 0, dan di sini kita menggunakan double. Oke, tetap Celsius 100. Dan terakhir yaitu kita menggunakan LED ya, LED control. Oke, di sini menggunakan V2 dengan integer, di sini non saja, ini 2 saja ya. Oke, sudah. Oke, di sini saya sudah membuat suhu, sudah membuat kelembapan dan LED control. Setelah membuat datanya yang terkirim, maka kita save.
Oke, ini sudah save. Jadi selanjutnya kita ke dashboard. Nah, di sini ini device-nya sudah ada. Kita lihat. Nah, oke. Jadi di sini kita akan butuhkan yang namanya width dan switch. Dan di sini width-nya itu butuh 2 untuk menerima data suhu dan kelembapan. Oke. Jadi kita cari di sini, kita butuh 2. Oke. Dan yang satu adalah switch. Oke, seperti ini. Kita atur untuk width yang pertama. Oke, kita atur untuk width yang pertama, yaitu di sini kita ambil suhu. Oke, dan yang kedua itu kita ambil kelembapan. Nah, dan untuk switchnya kita ambil untuk meremote LED-nya. Oke, kita save. Nah, di sini adalah dashboard kita. Oke, berarti sudah. Nah, jadi setelah sudah kita save, setelah kita sudah buat untuk bagian dashboardnya ini, kita save. Setelah ini kita ke dashboard. Kita ke dashboardnya, ke device, dan di sini belum ada ya device-nya. Nah, kemudian kita ke lingkungan monitoring ini. Nah, di sini kita klik add first device, yaitu lingkungan monitoring. Ini first karena kita tidak ada ya. Di sini kita copy to ini ya, dan dia sudah ada. Jadi kita ulang. Di sini udah ada. Di sini masih 0% ya. Nah, jadi kita langsung saja ke waktunya. SP32 ini juga. Nah, di sini kita ke sini. Kemudian di sini kita butuhkan DHT22 LED, dan kita butuh nanti resistor. Selanjutnya saya rapikan dulu ini. Oke, dan di LED-nya juga. Dan untuk DHT kita, untuk SDA-nya itu dia ke pin 15 ya. Ini 15 ternyata. Ini untuk VCC-nya ke V30 dan ground-nya dia ke ground. Ntar ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke.
Oke, selesai. Udah. Selanjutnya ini seperti ini. Untuk yang anoda atau positif, dia itu ke resistor ke pin 2. Jadi untuk positifnya itu pin 2 adalah di sini. Jadi untuk positifnya seperti ini. Ya, misal sini. Oke. Kita hubungkan ke resistor dan di sini kayak di sini. Oke, dan di sini resistornya itu biasanya untuk ukurannya itu 22 atau 200 standarnya. Oke, terakhir untuk RC apa C-nya ini ke ground. Oke, jadi kurang lebih untuk rangkaiannya itu seperti ini. Setelah itu kita implementasikan kodenya. Dan di sini saya dapat kodenya dari teman saya, yaitu di sini kita di print serial atau link yang kita buat tadi, kita definisikan di sini. Setelah itu kita import modulnya. Dan di sini link. Simple SP diklik, dan ini terakhir DHT. Guys, jadi di sini
ada wifi client, Blink, dan DHT ya. Setelah itu kita import dulu library-nya. Di sini ada wifi, kita cari yang wifi. Oke, ini setelah itu wifi simple client. Setelah itu DHT, setelah itu DHT sensor library. Oke, jadi ada DHT wifi simple client dan satu lagi itu Blink. Dan Blink ini untuk menghubungkan ke device atau template yang sudah kita buat di Blink ini ya. Jadi setelah library-nya terimport, kita lanjut ke kodenya. Jadi di sini kita lakukan ke penghubungan wifi. Oke, jadi di sini untuk wifi bawaan dari ESP32 yaitu menggunakan SSID dan password, yaitu SID-nya yaitu berupa WAKWI, GES, dan passwordnya itu tidak ada ya. Jadi ini untuk menghubungkan ke Blink. Setelah itu kita definisikan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. DHT pin. Selanjutnya di sini ada DHT type yang namanya DHT22 dan di sini LED pin dan ininya 2 yaitu DHT ke 15 dan untuk LED nya ke pin 2 ya. Kita sudah sesuai. Setelah itu kita inisiasikan
yaitu DHT di sininya DHT pin, DHT type, dan blink timer inisialisasi blink. HP gue 3%. Boleh masukin atau tidak? Di sini kita panggil DHT, kita inisiasi, blink juga kita inisiasi untuk timernya. Setelah itu kita lakukan fungsinya ya. Oke, di sini void sensor di sini flow DHT DT. Selanjutnya float T DHT read temperatur. Selanjutnya yaitu kita if is none selanjutnya itu serial penyelesaian gagal membaca sensor DHT. Oke, kemudian kita foto. Nah, di sini kita ini kita ke virtual pin di blink, kemudian di sini ada blink virtual atau F
0,T F0 untuk suhu dan F1 atau H itu untuk F1 untuk kelembapan. Oke. Selanjutnya itu kita ini di sini kita membuat fungsinya yang namanya sensor, yaitu untuk mengirim sensornya. Di sini dimana yang kita kirim nantinya yaitu datanya yang pertama adalah humidity dan temperatur. Dan di sini kita mengambil sensor DHT-nya untuk bacanya. Di sini ada percabangan atau kondisi di mana ketika humidity dan temperaturnya itu tidak ada, maka dia akan ada pesan yaitu gagal membaca sensor DHT. Oke, di sini untuk blinknya ini kita ambil datanya yang kita inisiasikan di DDHT22 ini ya. Kita ambilkan V0 ini untuk suhu dan V1-nya yaitu untuk kelembapan. Di sini V0 dan V1-nya itu salah satu untuk menghubungkan ke virtual device yang sudah kita buat pada blink ini tadi. Oke, setelah itu kita lakukan perintah. Setelah itu di sini kita lakukan perintah ya.
untuk LED-nya. Oke. Di sini untuk nama variabelnya yaitu fin value dan param. Kita membaca nilai dari switch blink dari 0 sampai 1 ya. Oke, di sini ketika nanti di remote di blink, maka untuk status hidupnya yaitu dari LED tersebut itu akan tergantung dari kontrol yang kita lakukan pada blink tersebut ya. Jadi di sini ada percabangan atau kondisi dimana ketika fin value-nya sama dengan 1, berarti 1 itu true dan 0 itu false. Ketika 1, dia akan merintah atau melakukan perintah ke LED-nya bahwa LED tersebut menyala. Dan sebaliknya ya, ketika perintahnya 0 itu atau false, berarti lampu tersebut mati. Oke, selanjutnya di sini kita setup ada kode yang pertama kali dijalankan. Serial bikin pin modenya LED pin dengan output, kemudian DHT nya selanjutnya yaitu menghubungkan ke Powerview dan server blink bikin atau blink out token SSID pas. Selanjutnya yaitu mengatur blink timer untuk mengambil fungsi sensor setiap 2000. Timer set in interval 2000 sensor. Oke, pada setup ini di sini menggunakan WiFi dan server blink. Setelah itu mengatur blink untuk mengambil timernya 2 detik. Oke, di sini untuk setupnya seperti biasa, yaitu menggunakan serial begin dan pin modenya disetting di output LED, dan di sini kita ambil di blink yang sudah kita lakukan template tadi, dan di sini ada tokennya SSID dan pasnya. Di sini timernya adalah 2 detik dan sensor.
yang artinya kirim data di sensornya. Yang udah kita lakukan inisiasi tersebut. Oke, setelah itu kita akan melakukan looping file loop. Oke, di sini ada blink run, dan kemudian timer run. Dan ini untuk menjalankan blink timer. Oke, di sini di loop kita run secara terus menerus di looping, dan timernya juga ya di looping untuk blinknya. Oke, sudah. Untuk kodenya mungkin seperti ini. Jadi kita coba jalankan apakah ada error atau tidak. Oke, jadi di sini sudah jalan dia, dan berarti dia sudah terhubung di internet, koneksi internetnya. Nah, yaitu dia terhubung ke wifi ya, yaitu menggunakan Linux dari S32. Jadi setelah terhubung kita sudah monitoring ke sini. Ketika kita menghidupkan switch ini, nah di sini akan hidup untuk LED-nya. Jadi ketika di switch itu kita setting di blink rate, dan di sini ketika pin value-nya adalah 1 atau kita setting on, itu akan hidup. Dan ketika kita setting switching off atau ini, dia akan mati. Okay. Dan untuk pelembabannya kita di sini kita setting di suhunya, misalkan temperaturnya di 41 misal. Nah di sini ini kan tadi suhu ya. Nah di sini akan mengikuti dia. Jadi 41,41.8 Celcius. Dan untuk pelembabannya juga misal di sini 11,5. Untuk pelembabannya misal 65 ya. Nah maaf agak nge-lag ya. Tadi yang 11 ini, nah 65 dia. Jadi 65%. Oke, nah jadi pin-pin yang sudah kita lakukan di sini sudah berfungsi dengan baik dan sudah bisa memonitoring oleh Blink. Dan kita bisa download juga dan bisa memonitoringnya di HP. Oke, mungkin itu saja pada praktikum saya yang ke-6 ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.